Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teror Waktu Surup. Cerita ini ditulis oleh Semburan Banyu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Waktu Surup. Sore menjelang petang, di sebuah sekolah yang sepi, tepatnya sebuah kelas yang berada hampir di ujung bangunan lantai 2, menunjukkan masih ada aktivitas di dalamnya. Samar-samar terlihat dua orang siswa sekolah lanjut tingkat pertama sedang beraktivitas di jam yang sedemikian ini. Benar saja, Trubus bersama Archie masih berkecimpung dan larut dalam tugas sekolah. Ya, mereka berdua memang sahabat karib yang selalu bersama. Bahkan oleh teman-temannya dianggap menjalin hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan. Meskipun mereka kompak untuk tidak membahasnya, sehingga sampai saat ini masih menjadi misteri di kalangan teman-temannya, khususnya tentang hubungan mereka. Dalam keasikan mereka, tanpa sadar setiap sudut menunjukkan ratapan dan pekikan sinis saat hanya ada mereka berdua dalam kelas yang begitu sepi. Bahkan tanpa disadari mereka hanya berdua di sekolah, tidak tampak satupun batang hidung siswa lain, guru ataupun penjaga sekolah. Udara sore mulai mendesis dengan sinis. Itu pun tidak mereka rasakan di sela kesibukan yang sedang dilakukan. Mereka masih terlihat sibuk untuk menyelesaikan tugasnya. Terlihat Archie sedang membantu Trubus. Ya, memang Archie terkenal sebagai siswa yang rajin dan tergolong pandai di kelas, sehingga tidak ayal jika sering diminta untuk membantu mengerjakan tugas teman-temannya yang merasa kesulitan. Tak terkecuali dengan Trubus yang memang sahabat dekatnya. Sesekali tampak Trubus mencuri pandang pada Archie yang sedang fokus, sehingga membuat Trubus sedikit menahan senyum dan pipi merahnya yang mulai merona. Desisan udara sore mulai semakin menjalari seluruh ruangan kelas bersamaan dengan selesainya tugas mereka berdua. Trubus mulai membereskan buku maupun peralatan yang mereka gunakan tadi untuk mengerjakan tugas. Kemudian mereka segera beranjak untuk keluar dan berniat pulang. "Kamu pulang sama siapa?" tanya Archie, membuka percakapan sambil berjalan dengan beriringan. "Aku dijemput sama bapak, kalau kamu?" Dengan wajah memerah, Trubus menjawab sekaligus melontarkan pertanyaan serupa. "Aku jalan kaki aja, kan dekat," balas Archie bersamaan dengan turunnya mereka menyusuri tangga dan kemudian duduk pada kursi di pinggiran laboratorium komputer yang berjarak beberapa meter dengan pos satpam yang biasanya dipakai sebagai tempat bercengkrama anak-anak maupun menunggu jemputan orang tua saat pulang. Entah mengapa sore ini tidak seperti biasanya. Udara sedikit terasa mendesis yang mampu membuat bulu kuduk berdiri segera tanpa diperintah. Belum lagi posisi tempat duduk memang berdekatan dengan toilet, sehingga mulai membaui mereka dengan wangi khas toilet yang belum dibersihkan. Terlebih mereka mulai sadar tidak ada siapa-siapa lagi di sekolah. Dengan hanya ditemani daun-daunnya, entah mengapa mulai banyak berterbangan ditiup angin yang tidak lagi dapat dikategorikan sepoi-sepoi, sehingga menambah suasana menjadi semakin tak mengenakan. Archie kemudian membuka ponselnya untuk melihat jam saat ini. Dia kaget, ternyata waktu sudah benar-benar larut. Ia tersadar karena sejak tadi mereka belum mengerjakan sholat asar karena terlalu asik mengerjakan tugas. "Sudah jam segini, aku pulang dulu ya, belum sholat nih, nanti dimarahin ortu malah gawat." "Ya udah, aku nanti aja sekalian nunggu bapak."
Jawab Trubus maklum. Trubus memang dikenal sebagai anak yang sedikit bandel dan suka mengulur waktu untuk sholat. Tak terkecuali hari ini, padahal waktu sudah begitu petang. Entah memang karena benar-benar malas atau dia mulai sadar dengan keadaan sekitar yang rasanya kurang bersahabat hari ini, sehingga membuatnya sedikit takut untuk sholat sendirian. Archie pun berjalan pulang meninggalkan Trubus yang sedari tadi sebenarnya sudah bergidik merasakan kejanggalan. Matanya mulai melirik dari ujung ke ujung, dari atas hingga bawah, sambil mengomel mengapa bapaknya belum datang sampai jam sekian. Angin yang sudah tak lembut lagi menerpa tengkuknya dan segera menaikkan level kejanggalan pada suasana tanggung antara sore dan petang itu. Tiba-tiba Trubus merasakan seakan-akan tidak sendiri. Ia tiba-tiba merasa mendengar tawa-tawa kecil yang menurutnya sedikit aneh. Padahal ia duduk sendiri di sekolah. Pelan-pelan ia melirik mencari arah sumber suara. Disertai angin yang semakin terasa tak bersahabat dan seolah menyerang bulu-bulu di tangan dan tengkuknya, ia berusaha mencari sumber suara tersebut. Semakin lama, angin membawa wangi bunga pelati yang busuk disertai bau amis yang menyengat hidung. Trubus menahan bau tersebut yang terasa semakin menyengat saja memenuhi hidung dan dadanya yang mendadak terasa sesak. Ia semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Belum pernah sekalipun ia mengalami hal yang demikian selama ini. Terlebih saat ini ia ingat jika ia sedang sendirian di sekolah. Antara kaget dan tidak mampu bergeming, kepala Trubus tiba-tiba terdiam dan kaku dengan posisi mendongak sedikit miring ke atas. Matanya terbelalak menuju pada lantai atas tepat di sebelah kanannya, di mana lorong sebelum tangga yang ia lewati sebelumnya. Terlihat sangat jelas sosok perempuan asing berbaju putih yang melotot tajam padanya. Matanya memerah dengan pinggiran lebam yang menghitam, ditambah mulut yang robek penuh darah seperti mayat bekas disiksa yang sudah terbangun dari kuburnya, seolah mengingatkan pada film-film hantu Susana. Trubus bangun dari kebekuannya. Dalam kekagetan, ia pun berteriak kencang sambil menutup wajahnya yang ketakutan setengah mati. Mega semakin tebal di ufuk langit, menandakan malam yang siap sudah menjelang. Hanya angin yang semakin mendesis membawa bau melati disertai aroma amis yang membuat nyali semakin terkikis. Dari jauh terlihat jam dinding yang terdengar berdetak semakin kencang di tengah suasana hening yang terjalin sejak bau aneh berdesir. Degup kencang jantung yang sejak tadi terpacu begitu kencang semakin tak teratur sesaat setelah menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Ya, penampakan makhluk gaib yang entah mengapa tiba-tiba menyasar Trubus yang sedari tadi sendiri menunggu jemputan. Belum lagi teriakannya yang membuat suasana semakin tak beraturan, meskipun anehnya tidak sampai terdengar di luar sekolah. Suasana berbeda terlihat di sebuah rumah sederhana yang samar-samar seperti berwarna coklat. Terlihat sepasang suami istri yang sedang bercengkrama entah membicarakan apa. Di depannya tersuguh segelas kopi beserta wadah besar kopi yang siap diseruput kapanpun mau menyaut. "Sudah malam begini anaknya kok belum dijemput sih, Pak?" tanya seorang ibu muda yang terlihat gusar dengan perawakannya yang sedikit agak kurus. "Bentarlah Bu, tak ngabisin kopi ini dulu loh." Soci bapak berkumis tipis yang berpeci agak miring serta sarung yang sedikit usang pertanda seringnya digunakan, entah untuk ibadah atau malah untuk selimut saat malam menghampiri. Ya, mereka berdua ialah orang tua dari Trubus, cewek yang terjebak dengan suasana mencekam di sekolahnya. Sepertinya sang ibu memiliki firasat yang kurang baik akan hari ini. Terlebih waktu surup yang terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Tak ayal, segeralah si ibu dengan agak kesal menyeru bapak untuk segera berangkat menjemput putri satu-satunya. Dengan menghabiskan kopi sekenanya saja, bergegaslah bapak dengan tergopoh-gopoh sambil sesekali membenarkan sarungnya yang sedikit melorot. Sementara itu di sekolah yang terasa kian mencekam, terlihat begitu bingungnya Trubus menunggu jemputannya tak kunjung datang. Ia ingin lari menuju luar sekolah, tapi entah mengapa tubuhnya serasa berat untuk bergerak lepas. Terasa terlalu kaku sejak kaget dengan munculnya sosok yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Terdengar suara sepeda motor metik tua bapak yang berwarna merah tua tiba di halaman sekolah.
Yang kemudian dengan keras disusul bunyi bel sepeda tanda jemputan sudah datang. Ya, Bapak sudah datang. Begitu senang dan lega hati Trubus setelah larut dalam suasana hening yang mencekam. Bergegaslah ia menuju ke arah Bapak tanpa basa-basi seraya mengarahkan tangan Bapak untuk mencium tangan. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Trubus berada dalam boncengan Bapak untuk pulang sesegera mungkin. Seperti itu pula ketakutannya yang sedari tadi menjadi-jadi, tiba-tiba hilang ketika sudah bersama dengan Bapak di sepeda motor. Plong rasanya, sehingga ketakutannya pun terasa tertinggal di sekolah bersama kejadian yang barusan terjadi. Suasana surup semakin menjadi seiring dengan gemuruh suara azan yang semakin keras. Apalagi dengan suara azan khas orang Jawa yang mampu membuat orang daerah luar sedikit bergidik karena memiliki aroma kereligiusan dan kedaerahan yang kental. Langit kembali menjadi merah bersamaan dengan perjalanan mereka menuju rumah. Melewati jalan-jalan yang memang belum terlalu banyak lampu maupun jenis penerangan lainnya. Belum lagi letak rumahnya yang tergolong jauh agak masuk menuju arah mendekati hutan, sehingga menambah suasana mengerikan yang sedari tadi terjadi dan berawal di sekolah. Angker, mungkin itu penggambaran yang tepat suasana kala itu. Terlihat dari jauh munculnya mereka dengan sorot lampu sepeda matic tua yang menguning, menerawang jalan dan tembok rumah sebagai tanda kedatangan. Seakan rumah menyambut dengan sigap sang pemilik yang sedang dikejar malam terpancar melalui cahaya rumah yang terang berbanding terbalik dengan sekitar yang semakin menghitam karena terpapar malam. Mereka pun masuk dan melanjutkan ritual harian yang selalu dijalani tiap hari, yaitu sholat maghrib berjamaah di rumah. Maklum, masjid agak jauh letaknya, sama seperti kembali menuju lokasi sekolah yang tadi. Sekolah yang hari ini terasa berbeda untuk Trubus. Bagaimana dengan Trubus? Bukannya tadi dia belum sholat asar? Ya, sepertinya Trubus tidak memberitahukan pada orang tuanya jika ia belum melaksanakan kewajibannya tadi. Waktu asar, maklum, orang tua Trubus terkenal alim di desanya, sehingga mungkin ia takut untuk jujur pada mereka. Takut dimarahi atau mungkin diberikan hukuman. Hukuman tak diajak berbicara oleh orang tuanya yang mungkin menurutnya lebih menakutkan daripada sosok makhluk gaib yang ia temui di sekolah sehingga ia lupa. Malam semakin larut. Menuju waktu Isya, terlihat kedua orang tua Trubus keluar dari kamar dengan memakai baju bagus seperti ingin menuju acara penting. Ya, benar saja, kedua orang tuanya akan menuju tempat pesta pernikahan saudaranya. Duk, Bapak sama Ibu mau pergi kondangan dulu loh. Hati-hati di rumah sendirian. Awas loh, jangan lali solate, saut Ibu dengan nada tegas yang sedikit medok. Ya, memang keluarga tersebut termasuk penduduk asli yang notabene suku Jawa asli, sehingga logat khas Jawa mereka terlihat begitu sangat kental. Nggih Bu, jawab Trubus pelan sambil tersenyum yang entah menyanggupi atau sebatas memberikan jawaban yang menyenangkan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, meskipun berasal dari keluarga yang religius, Trubus termasuk sedikit agak bandel jika urusan ibadah. Entah karena pergaulannya selama ini atau memang dirinya sendiri yang pemalas. Tak lama kedua orang tua Trubus pun berpamitan untuk berangkat sambil menaiki motor yang sedari tadi berada di depan, tak dimasukkan setelah dipergunakan untuk menjemputnya. Mereka tetap berangkat menuju tempat acara meskipun malam ini terlihat berbeda. Sungguh terasa gelap di luar, terlebih saat pemandangan pamitnya orang tua Trubus sangat kontras cahaya di luar dan di dalam rumah. Lagi-lagi suara motor matic tua Bapak menghiasi dan membelah keheningan malam ini. Malam yang biasanya dihiasi suara jangkrik, kodok maupun suara-suara serangga lainnya. Namun sekali lagi, tidak dengan malam ini. Trubus pun bergegas untuk masuk tanpa ada perasaan apapun. Ia tutup pintu sampai terdengar bunyi gagang yang terdengar lebih keras tak seperti biasanya. Tubuhnya berputar untuk melanjutkan langkah dan dari jauh terlihat jendela dengan korden rumah yang belum tertutup. Terlihat jelas sosok perempuan gaib yang sedari tadi ia temui di sekolah tiba-tiba berdiri tegak tepat di arah jendela tersebut, melotot dan melihat ke arah Trubus.
Malam yang kelam terasa mencekam seketika, dimulai dengan rintihan dan teriakan seorang gadis muda yang terdengar sangat keras meskipun dari luar rumah. Sungguh tak disangka kejadian tersebut sangat jelas terjadi di ruang tamu. Jeritan, cakaran, ringkih tawa serta tangisan mengiringi malam yang penuh kegelapan tersebut. Sesekali diiringi dengan mengejangnya tubuh gadis tersebut, ditandai dengan kepala, lengan, jari, bahkan kaki yang membuat bergidik seisi rumah. Bahkan tubuh tersebut sempat melayang di antara kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya terkaget mengetahui hal tersebut. Bagaimana tidak? Anak kesayangan yang mereka tinggalkan dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba sesekali terbujur kaku lalu mengejang sambil mengerang dan mencakar sekitar ketika mereka kembali dari kondangan. Seisi rumah sangat berantakan dibuatnya, entah apa yang dilakukan sebelumnya. Seolah telah diporak-porandakan oleh kawanan perampok, namun tidak ada tanda-tanda itu. Bahkan yang terlihat jelas hanya ada anak gadis satu-satunya yang mereka sayangi sedang mengerang. Tak ayal hal tersebut membuat mereka panik, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan posisi rumah mereka agak jauh dari rumah lainnya. Ibu hanya sanggup mengatakan beberapa kata kepada bapak untuk memanggil tetangganya. Segeralah bapak berlari menuju tetangga yang dianggap berada paling dekat dengan rumahnya. Dengan tergopoh dan beberapa kali terlihat terjerembab, bapak tetap berusaha sekuat tenaga berlari menuju rumah tetangga yang terdekat, dengan harapan besar mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelik yang tiba-tiba terjadi ini. Namun nyatanya setelah bapak tiba di rumah bersama dengan yang dianggapnya bala bantuan, ternyata tidak sedikit pun mampu mengubah keadaan. Karena mereka pun tidak paham bagaimana menghadapi persoalan yang sedemikian rupa, berhadapan dengan yang gaib. La haula wala quwata illa billah. Terdengar teriakan kencang dari seorang ustadz yang tengah mengarahkan tangannya ke arah gadis tersebut. Ya, seorang ustadz yang sebelumnya dipanggil oleh bapak dan tetangga tersebut, yang diyakini sanggup menghadapi dan membantu menyelesaikan persoalan gaib ini. Gadis itu berteriak, sontak semakin menjadi setelah sosok yang berada dalam tubuhnya dipaksa oleh ustadz itu untuk keluar dan mengakhiri penderitaan yang dialami gadis tersebut. Entah mengapa bukannya meredat, teriakan gadis tersebut semakin menjadi seolah yang sedang bersemayam dalam dirinya menolak untuk keluar. Bahkan membuat ustadz tersebut terjengkang dan terlempar jauh dari posisi semula hingga membuatnya harus sampai bermuntahkan darah. Semua yang hadir dibuat terheran, bahkan ketika dibacakan ayat-ayat suci oleh seluruh yang hadir di ruangan itu tidak mampu mengusir makhluk yang berada di dalam diri gadis itu. Sehingga sontak membaca yang hadir yang membaca ayat-ayat suci sedari tadi itu pecah konsentrasi dan segera buyar untuk menolong Pak Ustadz yang berada dalam kondisi terkapar. Ya, gadis itu adalah Trubus, gadis yang memang kurang religius dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sholat. Sejak ia ditinggalkan di rumah sendirian oleh orang tuanya yang pergi kondangan, ternyata ia mengalami kejadian lanjutan sejak dari yang terjadi tadi di sekolah. Bukan hanya dihantui, lebih dari itu, kerasukan. Ternyata sosok makhluk gaib yang ia temui sebelumnya masih menguntit dan mengikutinya bahkan sampai ke rumah, memperhatikan setiap kesempatan untuk segera menghampiri Trubus dalam kondisi yang lengah dan lemah. Rungana. Hanya kata-kata itu yang sedari tadi terucap dari mulut Trubus yang terus masih dalam keadaan menggelinjang di lantai dengan kerudung dan baju yang acak-acakan. Namun tidak ada yang memahami maksudnya barang seorang pun. Bahkan sekelas ustadz di desa itu yang terbiasa menghadapi hal demikian sampai dibuat babak belur hingga harus menghela napas panjang dan berusaha dibantu untuk sekedar berdiri saja. Sangat mengherankan sungguh, ibarat kata orang Jawa, ramampan di kapak-kapake. Benar-benar seperti di luar batas. Yang semula terbiasa dan yakin bahwa dengan pegangan agama tak mampu berbuat banyak. Entah sebenarnya apa yang salah, bahkan kejadian ini sanggup membuat orang yang mungkin tingkat imannya lemah bisa berpikir ulang untuk meyakini agamanya. Dua tetangga yang menyaksikan sedari tadi pun dibuat merinding seketika dengan kejadian yang sungguh luar biasa itu.
Mereka ketakutan, seakan mau lari namun masih ingat bahwa tetangganya saat ini benar-benar dalam keadaan butuh bantuan. Kang, piye kalau dipanggil Mbah Yai wae? Sepertinya beliau wis di rumah kalau jam segini. Ujar tetangga tersebut yang mendadak ingat akan sosok yang diyakini lebih mengenal dan dekat dengan yang gaib dengan kelihatan, tetapi berusaha mengendalikan ketakutannya. Melihat keadaannya yang menegangkan di antara tawa, tangis dan teriakan yang dilontarkan oleh Trubus. Iya Kang, monggo. Tolong panggilin aku, udah berani ninggalin genduk sama ibu-ibu ini. Takut kalau ada hal yang lebih tidak diinginkan. Itu kunci sepeda motornya masih nempel. Saut bapak yang kebingungan setengah mati sambil terdengar gemetar dari mulutnya untuk hanya sekedar mengeluarkan kata-kata. Belum lagi melihat ibu yang tiba-tiba pingsan saat tahu anak kesayangannya dalam kondisi yang demikian menjadi-jadi. Seketika itu pula tetangganya tersebut berlari menuju arah sepeda motor untuk segera menarik gas dan berusaha menggeber sepeda motor metik bapak menuju rumah Mbah Yai yang memang terletak agak jauh. Tawa malam semakin menyeringai dengan hembusan angin semilir yang tidak lagi melambat, disertai sesekali rontokan daun yang serempak berguguran memenuhi tanah di sebuah pekarangan. Sorot sinar lampu minyak terlihat tepat berada dalam genggaman seorang lelaki parubaya yang mengenakan setelan sarung dipadukan dengan baju koko hitam serta udeng khas Jawa yang terlihat keluar dari kamar mandi yang berada di samping rumah. Rumah kayu jati model lama, rumah yang agak jauh dari keramaian. Langkah lelaki itu terdengar mengikis malam, sangat ketara. Ia menuju tempat duduk yang berada di depan rumah, tepat di sebelah pintu masuk. Bune, kopiku nendi, bawa sini toh. Terdengar ia memanggil istrinya. Tak lama muncullah seorang perempuan yang terlihat umurnya tidak jauh berbeda dengan lelaki tersebut, membawakan segelas kopi yang masih mengepul disertai sepiring gorengan. Ya, perempuan itu istrinya yang datang dari arah belakang dengan masih mengenakan mukena yang terlihat usang karena sangat sering digunakan. Iki lho Pak, saut istrinya sambil menyodorkan kopi beserta sepiring gorengan tersebut ke arah meja dan mengikuti untuk duduk di sebelah lelaki itu. Bune, aku kok ngerasa ada yang aneh yo hari ini. Kok kayak ndak tenang ini dari tadi. Sama Pak, dari tadi aku sholat lan tadarus juga rasanya kok piye ngono, ndak tenang. Pertanda apa yo iki Pak kira-kira? Semoga ndak terjadi hal-hal yang ndak diinginkan Bune. Wes suwe aku ndak ngerasani perasaan seperti ini sejak terakhir kita membantu Pak Lurah sing waktu ikut diteror orang dengan santet, dan sewaktu membantu seorang pemuda sing kena guna-guna tingkat berat yang waktu itu. Ujar si lelaki sambil mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, lelaki itu adalah yang biasa dipanggil Mbah Yai oleh masyarakat desa. Beliau merupakan salah satu sesepuh yang dianggap paling berpengaruh dan mengerti terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena keramahannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil banyak keputusan yang tak ayal menjadikannya rujukan para masyarakat untuk bertanya maupun meminta solusi jika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Hal itu dapat terjadi karena kelebihan ilmu agama dan pengertiannya akan hal gaib sehingga membuatnya terkenal ramah dan bersahabat pada yang nyata maupun yang gaib. Bahkan beliau pula yang meluruskan pengertian masyarakat sekitar tentang tembang lingsir wengi yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai mantra pemanggil makhluk gaib, bahwa hal itu salah dan terbalik. Tembang yang seharusnya mengandung pengertian sebagai mantra dan doa untuk tolak bala malah diartikan sebaliknya oleh orang yang tak bertanggung jawab dan disebarluaskan. Semoga tidak ada apa-apa ya Pak, saut istri Mbah Yai yang biasa juga dipanggil Bunyai oleh masyarakat sekitar karena memang juga terkenal kealimannya dan kebaikannya terhadap masyarakat. Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, pandangan Bunyai teralihkan menuju pekarangan jauh di depan yang tiba-tiba muncul sorot cahaya panjang berwarna kuning. Benar saja, dari jauh terlihat seorang lelaki yang menggeber sepeda motor dengan sangat kencang menuju rumahnya. Seketika itu pula motor yang dikendarai seorang lelaki tersebut mendadak berhenti tepat di depan rumah Mbah Yai yang kala itu sedang bercengkerama dengan istrinya
Yang sontak hal tersebut membuat mereka berdua terkaget. Assalamualaikum mbah, ciloko mbah, ciloko. Tiba-tiba lelaki itu dengan tergopoh meraih tangan Mbah Yai untuk sungkem sambil mulutnya komat kamit bingung mengatur kalimat untuk diucapkan disertai gemetaran yang tak kunjung berhenti. Ono potole. Saut Mbah Yai yang kala itu makin bingung dan langsung mengarahkan istrinya untuk mengambilkan air minum sambil menenangkan lelaki yang kemudian diketahui sebagai tetangga keluarga Trubus yang seharusnya mengalami kejadian gaib dan di luar nalar. Setelah minum, lelaki tetangga dari keluarga Trubus itu segera menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, di mana keluarga Trubus sedang mengalami musibah kesurupan yang tidak biasa. Bahkan ustadz yang biasanya menangani hal seperti itu dibuat kewalahan sampai babak belur dan bermuntahkan darah. Sontak hal tersebut membuat Mbah Yai dan Bu Nyai kompak saling berpandangan kaget, seperti pernah menghadapi masalah yang demikian sebelumnya, seolah mengingatkan pada kejadian masa lalu. Bune tulung jupune uya. Dek sampean ndang salat sunah, ngaji dan dikir sing biasane. Tiba-tiba Mbah Yai mengarahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang sepertinya sudah menjadi santapan mereka jika bertemu dengan kejadian-kejadian gaib dan di luar nalar seperti yang demikian. Tak lama, berangkatlah Mbah Yai dengan dibonceng lelaki itu segera menuju rumah yang sedang dilanda bencana gaib tersebut. Rumah Trubus kemudian diikuti masuknya Bu Nyai untuk melakukan apa yang disampaikan Mbah Yai sebelumnya. Setelah hilangnya sorot lampu sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki dan suaminya itu. Bersamaan dengan itu terlihat pula sorot bulan purnama begitu penuh yang sedari tadi entah mengapa tak muncul sedikit pun di atas langit yang dikelilingi mendung sedikit kelam. Dan sesekali tampak kawanan gagak yang terbang membelah cahaya dengan suara khas dan bulu hitam kelam seperti perwujudan malam. Terdengar suara pintu rumah yang bunyi tutup. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, di mana malam mulai larut dan rembulan benar-benar menunjukkan kuasanya, menerangi yang gelap seperti kehadiran kekasih yang datang setelah lama dinanti, menyinari hati yang sebelumnya gelap terhimpit rindu yang berkecamuk. Malam ini tepat tanggal 15 Purnama, malamnya dianggap keramat oleh banyak yang percaya, di mana manfaat dan nuansa gaib serasa begitu dimanjakan oleh Tuhan seluruh semesta. Malam yang begitu dekat dengan rayuan atau bahkan kematian jika dihubungkan dengan cerita-cerita yang entah dikembangkan dan disebarluaskan oleh siapa. Entah kebetulan atau bagaimana, apa yang tersebar luas di kalangan masyarakat itu terjadi pula di desa ini. Ya, desa tempat kejadian ini bermula. Desa Trubus yang saat ini masih terlihat sama, tertawa terkikik dan menangis secara bersamaan. Yang sebelumnya terbaring disertai kejang, kini mendadak terlihat duduk meringkuk di pojok dinding ruang tamu. Ayo nduk lawan iku sing ana ing dirimu, teriak bapak yang tetap berancang-ancang jika badan Trubus melakukan gerakan-gerakan yang menyita perhatian. Maklum saja, sedari tadi ia sudah terbang dan memanjat dinding ruang tamu beberapa kali, antara mengesankan dan menakutkan, membuat ibu begitu terbelalak hingga pingsan untuk kedua kalinya. Trubus wis ora ono, sing ono iki aku Estu, teriak Trubus yang sedari tadi sudah dikuasai roh yang mengaku bernama Estu, kemudian melanjutkan tawa dan tangisnya secara bersamaan. Pak Ustadz yang sedari tadi pingsan pun pelan-pelan terbangun, masih memikirkan cara untuk membalikan keadaan. Bingung bercampur heran, tak seperti biasanya, baru kali ini ia dibuat begini. Bahkan hafalan doa dan ayat suci yang didengungkan pun seperti tiada guna. Sambil komat kamit membaca istighfar, dalam hati ia bertanya pada dirinya, apa sebenarnya yang salah? Apa aku yang terlalu takabur pada kekuatan dan doa-doa yang aku kuasai? Merasa ini sudah seperti kehendak dan kekuatan Tuhan, sehingga lupa bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi. Apa maksud Tuhan kali ini dengan memunculkan kejadian seperti ini? Ujar Pak Ustadz dalam hati sambil tangannya menahan sakit di dada akibat terpental sebelumnya. Tiba-tiba dinding ruang tamu seperti menangkap sorot lampu dari arah depan disertai dengan deru knalpot sepeda motor yang berhenti tepat di depan pintu yang masih terbuka sejak tadi.
Benar saja, lelaki tetangga Bapak Trubus tadi datang bersama dengan sosok yang disebutkan dan dinantikan kedatangannya, Mbah Yai. Dengan mengucap salam yang terlihat tenang, Mbah Yai masuk disertai tetangga tersebut. Kemudian tanpa sepatah kata langsung mengarahkan pandangan pada sosok gadis muda yang meringkuk di pojok ruang tamu. Tanpa basa-basi, Mbah Yai segera mendekati Trubus kemudian mengarahkan telunjuknya tepat di dahinya, yang entah mengapa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Tubuh Trubus yang sedari tadi kejang kaku tiba-tiba menjadi terduduk lemas dan tidak lagi berteriak. Tak ayal membuat yang hadir menjadi terbelalak melihat apa yang terjadi. Kemudian beliau mengambil bungkusan yang berisi garam kasar, lalu mengambil beberapa untuk ditaburkan tepat di ubun-ubun Trubus. "Le, bapakne Cahayu iki kesini le," ujar Mbah Yai segera memanggil Bapak Trubus untuk mendekat, kemudian sambil memberikan wadah uya gosok. "Saiki muter omah sambil menyebarkan uya iki disertai bacaan doa yang kamu bisa. Terus muterine berlawanan dengan arah jarum jam yole. Tapi jangan lupa wudu dulu. Sing cepet yole." Tiba-tiba Mbah Yai memberi arahan yang rasanya harus segera dilakukan oleh Bapak. Mendengar itu Bapak langsung bergerak cepat tanpa basa-basi karena paham akan suasana yang begitu butuh penanganan yang cepat tanpa berbelit. Meskipun di pikirannya terlintas banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban atas apa yang akan datang dan sedang dilakukan. Sementara Bapak melakukan tugasnya, Mbah Yai dengan tenang meminta air kepada istri dari tetangga tadi yang sudah paham letak air di rumah ini setelah ia mendudukan Trubus dengan posisi yang lebih baik. 2 gelas ia ambilkan sesuai arahan Mbah Yai. Kemudian tak lama Mbah Yai terlihat komat kamit membacakan sesuatu tepat di atas air tersebut. "Iki nduk, siji minum ibune Cahayu iki, sijine kena Pak Ustad. Terus kalau ibu sudah sadar, sisanya kembalikan ke aku nduk." Kira-kira seperti itu apa yang Mbah Yai arahkan. Dengan suasana yang mencekam sedari tadi, terlihat aneh Mbah Yai yang tetap bersikap begitu tenangnya seakan tidak ada yang serius. Benar saja, setelah diminumkan air tersebut, tak lama Ibu Trubus mulai tersadar dan membuka matanya. Terlihat Pak Ustadz juga sudah tidak memegangi dadanya yang tadinya terasa begitu sesak. Kemudian istri tetangga itu memberikan sisa air minum Ibu Trubus padanya. Dengan segera Mbah Yai meminumkan air tersebut kepada Trubus yang masih terlihat belum sadar. Kejadian tersebut juga sontak membuat Pak Ustadz yang sedari tadi mengamati menjadi kaget. Ia mendadak ingat bahwa air minum bekas seorang ibu sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai obat gaib, di mana bekas air tersebut memiliki kandungan psikologis dengan material ruh yang memang susah dijelaskan, namun akan mampu membuat dan membuka gerbang hubungan darah yang selama ini tertutup akan terbuka kembali sehingga memungkinkan untuk tersambungnya doa orang tua melalui media tersebut. Tak lama badan Trubus terlihat semakin tenang dan pelan-pelan mulai mampu membuka matanya. Meskipun terlihat belum sadar betul, tapi sorot matanya tak terlihat semengerikan sebelumnya. "Kowe iki sapa to, Nduk?" Terlontarlah pertanyaan dari Mbah Yai yang sedari tadi mengamati dan masih menempatkan telunjuknya, namun sekarang berpindah tepat ke ubun-ubun Trubus. "Kula estu, Mbah." Dengan nada bergetar, bibir Trubus mengucapkan sebuah nama yang membuat Mbah Yai mengangkat alisnya. Sepertinya beliau kenal dengan sosok itu, sosok yang saat ini berada dalam diri Trubus. "Lho, kowe nduk, nyapa kowe isih balik meneh? Apa ana urusan sing belum selesai to, Nduk? Bukane biyen wis selesai urusanmu." "Nggih, Mbah, tapi setelah panjenengan membantu permasalahan kula, ternyata dukun jahat itu masih ingin memanfaatkan jiwa kula untuk melakukan santet, telur dan sejenisnya. Setelah dukun itu meninggal, saya jadi gentayangan seperti ini. Saya ingin bebas, Mbah." Pinta arwah estu tersebut kepada Mbah Yai yang sedari tadi diajaknya bicara.
Ya, berbicara normal meski bagi seluruh yang hadir di rumah itu hanya terdengar seperti Trubus yang mengerang seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. Terus jiwamu kui ditempatkan di mana, Duk? Kebetulan ditanam di pohon pojok kiri belakang rumah ini, Mbah. Dulu pemilik tanah ini yang sebelumnya menjadi korban terakhir dukun itu sebelum dia mati. Yo wis Nduk, setelah kita coba bantu gue ben tenang. Tapi syaratnya ojo ganggu bocah ayu iki lho ya. Wis cukup semene wae. Ucap Mbah Yai yang ditunjukkan jelas pada sosok Estu yang bagi Mbah Yai terlihat jelas bahwa dia sedang duduk tepat di atas pundak Trubus. Bersamaan dengan selesainya komunikasi antara Mbah Yai dengan arwah Estu, terlihat pula Bapak Trubus yang mulai memasuki rumah telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian Mbah Yai memercikan sisa air yang telah diminumkan kepada Trubus tadi tepat pada wajah dan ubun-ubun Trubus. Tak lama terlihat badan Trubus yang jatuh ke lantai. Mbah Yai mengarahkan untuk membawanya ke atas kursi yang sudah dibenarkan akibat sedari tadi berantakan karena ulah Trubus yang digerakkan Estu tentunya. Kemudian Mbah Yai berjalan ke arah Bapak Trubus dan menanyakan sesuatu. Sesuatu yang tak pernah disadari oleh Bapak Trubus. Leopo mau pas gue melemparkan Uya ada tempat yang aneh yang membuat garammu mental tidak mau disebar. Loh, nggih Mbah, kok panjenengan tahu? Dengan terkaget, Bapak Trubus menjawab pertanyaan Mbah Yai seolah menganggap beliau memiliki alat semacam kaca benggala yang mampu menembus penglihatan gaib melebihi manusia biasa. Yo wes ayo le, tunjukkan tempatnya. Dengan tetap terlihat tenang, Mbah Yai meminta Bapak Trubus untuk mengantarnya menuju tempat yang dimaksud, juga tempat yang disebutkan arwah Estu. Tepat di tengah malam yang menjadi puncaknya, puncak purnama. Lagi-lagi sorot terang sinar rembulan menerangi sisi-sisi langit yang mulai terlihat begitu ketara. Tepat di tengah malam dan beberapa langkah kaki diperdengarkan olehnya seperti memotong keheningan yang telah menyelimuti malam ini. Terlihat dua sosok anak manusia yang berjalan menuju belakang rumah, tepat ke arah sebuah pohon tua. Pohon yang entah mengapa terlihat tak biasa, yang bahkan mampu membuat orang biasa ingin segera memalingkan wajahnya, membuat tak betah memandangnya karena perasaan aneh yang mampu memberikan sugesti pada bulu kuduk untuk segera berdiri. Sorot mata yang tadinya kelam perlahan mulai lunak dengan pandangan sayu namun disertai tubuh yang masih kaku. Belum sehangat gerakan yang menenangkan, masih membuat cemas yang menyaksikan. Begitulah kondisi Trubus terlihat oleh yang hadir dalam ruang tamu malam itu. Mulut sang ibu pun sedari tadi masih komat kamit membacakan doa sebisanya dengan tetap mengelus kepala anak kesayangannya. Dalam hatinya sempat terlintas, apa salah anaknya sehingga terjadi yang demikian? Kalau bukan salah anaknya, apa mungkin ini salahnya sendiri atau bahkan suaminya? Begitulah benar-benar kalut pikirannya melihat anak gadisnya yang begitu manis sebelumnya tiba-tiba hari itu menjadi sebegitu menyeramkan. Dalam ruangan itu tampak pula sepasang tetangga yang sedari tadi menemani keluarga Trubus. Terlihat sang wanita yang dengan sabarnya menemani dan masih dengan posisi memegangi tubuh ibu Trubus yang memang belum pulih karena 2 kali terjatuh pingsan sebelumnya. Begitu pula dengan sang lelaki yang dengan pandangannya tajam mengawasi mereka dan sekitar ruangan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Mbah Yai sebelumnya, yang kini sedang berada di belakang untuk menyelesaikan tugasnya. Di bawah cahaya rembulan terlihat begitu jelas apa yang 2 orang itu sedang lakukan. Ya, mereka adalah Mbah Yai yang sedang ditemani bapaknya Trubus melakukan ritual untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di keluarga ini. Terlihat Mbah Yai sedang duduk bersila tepat menghadap ke arah pohon tua yang memang disebutkan arwah Estu sebelumnya sebagai punjer atau pokok permasalahan yang terjadi pada keluarga Trubus seharian ini. Di belakangnya terlihat Bapak Trubus yang sedari tadi masih komat kamit melafalkan doa dan ayat-ayat pendek sesuai anjuran Mbah Yai, disertai pandangan ke segala penjuru arah. Karena khawatir dan merasa bergidik melihat suasana malam yang begitu mencekam sedari tadi. Yang berada di sini silakan keluar, jangan membuat perkara, kita sama-sama makhluknya.
Tiba-tiba Mbah Yai mengucapkan kalimat yang tidak terduga sama sekali oleh Bapak Trubus yang sedari tadi di belakangnya. Sontak hal ini membuatnya bergidik dengan banyak pertanyaan, terutama apakah di tempat ini ada penunggunya. Hanya selang beberapa detik setelah ucapan Mbah Yai, seketika itu juga muncullah asap yang tiba-tiba mengepul dan membesar tepat berada pada tanah di depan Mbah Yai. Bapak Trubus yang menyaksikannya pun semakin kaget dan merasa keringat dingin sudah mulai membasahi bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Tak disangka, di balik asap itu muncul sosok yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sosok yang terlihat hitam legam begitu tinggi besar dengan kaki panjang yang penuh kuku tajam pada jari-jarinya. Badan besar penuh bulu yang terlihat sedikit membungkuk. Lengan yang besar dan panjang hingga dengkul disertai kuku yang menghitam. Kepala yang dipenuhi bulu panjang. Mulut yang sesekali mengeluarkan busa dan air liur yang menetes ke tanah. Lidah yang memanjang disertai gigi-gigi runcing dengan susunan gigi bawah menjulang ke atas. Hidung yang terlihat seperti anjing, serta diikuti bentuk mata tanpa alis yang besar dan memerah terang penuh amarah serta dendam seakan terlihat siap menerkam siapa saja yang ada di hadapannya. Seketika itu pula kemunculannya membuat Pak Trubus terlihat semakin bertambah gemetar. Tak terbayangkan sebelumnya mengapa ia sampai melihat sosok yang sedemikian mengerikan muncul, bahkan tepat berada di depannya. Ingin lari sebenarnya, tapi entah mengapa tubuhnya serasa mati rasa. Bahkan kakinya terasa tak ada tenaga sama sekali walau hanya sekedar untuk digerakkan. Meskipun di depannya ada sosok Mbah Yai yang terlihat tenang dan tetap tersenyum ramah pada makhluk itu. Dan kemudian mulai terdengar arangan-arangan kecil dari mulut makhluk yang terlihat begitu menjijikan tersebut, disertai dengan air liur yang kembali mulai menetes pada badan yang kemudian sisanya meluncur ke tanah. Lapo ganggu aku kini ki omahku. Terdengar jelas dengan suara yang besar, makhluk itu mulai membuka komunikasi pada Mbah Yai yang masih tetap duduk bersila. Lo kok ngono Longger? Kamu itu salah tempat. Harusnya tidak di sini. Saut Mbah Yai yang memanggil makhluk tersebut dengan panggilan Ger, yang biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua pada anak yang jauh lebih muda. Ya, sepertinya kali ini Mbah Yai menganggap dan memperlakukan makhluk itu seperti anak-anak yang tidak paham dan tidak tahu tempat untuk tinggal dan bermain, yang dianggap tidak memahami apakah mengganggu yang lain atau tidak. Ojo ganggu aku wong tuwek, timbal tabrak sekitarmu. Bentak makhluk itu pada Mbah Yai yang sedari tadi masih terlihat tersenyum. Sepertinya senyuman Mbah Yai mulai membuat kesal makhluk itu. Kowe iki dikandani ku angel men. Pantes nek koyo bocah cilik sing ora kena dituturi. Saut Mbah Yai yang sepertinya sontak membuat makhluk itu terbelalak dan merasa dirinya telah direndahkan oleh manusia tua yang ada di depannya. Seketika itu terlihat tangan kiri makhluk itu berusaha melayangkan cakaran tepat ke arah Mbah Yai yang sedari tadi masih tersenyum padanya. Awas Mbah! Terdengar teriakan histeris Bapak Trubus yang sedari tadi berada tepat di belakang Mbah Yai. Tangan hitam legam yang besar penuh bulu dan cakar di jari makhluk yang dikenal masyarakat luas sebagai genderuwo itu tiba-tiba terlihat menabrak batang pohon yang ada di sampingnya. Mata Bapak Trubus seketika terbelalak mau lepas melihat kejadian yang spontan ada di depannya. Terlihat jelas bagaimana genderuwo itu berusaha menghantam tubuh Mbah Yai yang tengah membuat makhluk tersebut kesal. Namun kejadian aneh tiba-tiba terjadi di depannya. Aneh sekali, serangan genderuwo itu sama sekali tidak mengenai Mbah Yai sedikit pun. Bahkan tangan genderuwo itu malah terpental menuju batang pohon di sebelahnya. Sepertinya Mbah Yai benar-benar mulai terlihat serius dengan kejadian itu, di mana kekuatannya yang selama ini tidak terlihat tiba-tiba tersibak dengan jelas di depan mata Pak Trubus. Terlihat sekali bibir Mbah Yai tersenyum dan melontarkan tiupan kecil tepat ke arah wajah genderuwo itu. Tak ayal,
Seperti terserang hembusan angin badai yang keras, seketika itu pula genderuwo itu terpental hebat membentur batang pohon besar di belakangnya, hingga kemudian tersungkur, tepat menghujam ke tanah dengan penuh erangan. Tak cukup dengan itu, Mbah Yai masih terlihat melakukan tindakan lanjutan. Ia mengambil sebuah batu kerikil seukuran ibu jari, kemudian memberikan tiupan tepat pada semua sisi batu itu dengan memutarnya hingga sekitarnya rata oleh tiupannya. Kemudian membacakan doa lama yang sangat terkenal di kalangan orang-orang yang memahami ilmu tenaga dalam dan ilmu gaib. Mbah Yai melafalkan doa tersebut selama 3 kali berturut-turut tanpa sekalipun bernapas. Terlihat begitu fasihnya, seperti sudah terbiasa ia lafalkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dengan sedikit pun tanpa bernapas. Seketika itu pula, selesai membacakan doa tersebut, Mbah Yai menjentikan batu kerikil yang ada di jarinya tepat menuju kepala genderuwo yang terlihat berusaha berdiri setelah jatuh tersungkur sebelumnya. Batu kerikil tersebut tepat meluncur menuju dahi genderuwo dan kemudian pun membuatnya terpental untuk kedua kali, membuat matanya yang merah lebar semakin terbelalak seakan mau lepas. Bagaimana tidak, batu kerikil itu tepat menancap di tengah dahinya. Sejenak setelah itu terlihat Mbah Yai mulai berjalan perlahan mendekati genderuwo, kemudian menaruh telunjuknya tepat pada batu kerikil yang menancap di dahi genderuwo itu. Bibir Mbah Yai tiba-tiba mengucapkan penggalan ayat suci Al-Quran yang membuat Bapak Trubus yang masih berada di belakangnya seketika itu ingat dengan apa yang terbiasa dilakukannya setiap hari mengaji. Koiki kudu eling, Ger. Iki bumine pangeran Gusti Allah. Jangan bertindak buruk. Semua makhluk memiliki kewajiban menyembah Allah, termasuk berbuat baik pada sesama. Entah itu bagi sesama manusia atau dengan makhluk lainnya. Pitutur Mbah Yai seketika meluncur deras pada sosok genderuwo yang sedang terkapar merasakan sakitnya tersungkur untuk kedua kalinya. Apa mau ku paksa kamu untuk pergi dari sini? Ampun, Mbah, ngapunten. Dengan suara kerasnya yang mampu membuat bergidik yang mendengarkan, sosok genderuwo itu seperti paham betul pada kondisinya saat ini, yang mampu dibuat sekarat dalam seketika oleh Mbah Yai. Tak mungkin lagi ia menyombongkan dirinya yang kini tersungkur kesakitan tepat di atas tanah yang sedari tadi ia pijak. Ia paham bahwa Mbah Yai bisa saja melakukan tindakan yang lebih untuk memaksanya pergi. Namun itu tidak dilakukan Mbah Yai. Ia sadar Mbah Yai hanya memberikan pelajaran saja karena memang Mbah Yai selama ini terkenal sangat toleran kepada siapa saja, bahkan makhluk gaib sekalipun. Di belakang Mbah Yai terlihat Bapak Trubus yang masih terbelalak heran menyaksikan kejadian yang lagi-lagi masih saja mampu membuatnya tak dapat berkata. Bahkan untuk bergerak sekalipun, ia terlihat kaku seperti patung yang berada pada halaman rumah. Sudah, cepatlah bergegas pergi, jangan khawatir. Akan kusertai dengan doa supaya perjalananmu lancar. Tak lama setelah itu, terlihat Mbah Yai mengajak Bapak Trubus untuk sekedar membacakan surat Al-Fatihah yang ditunjukkan pada sosok genderuwo tersebut. Yang dengan perlahan kemudian diikuti sinarnya, sosok genderuwo besar itu meninggalkan mereka berdua. Angin membawa pergi sosok tinggi besar itu menjauhi mereka berdua yang masih berada tepat di bawah bayang-bayang malam. Suasana malam masih tergambar dengan jelas. Rembulan malam masih menyibakkan bayang-bayang yang begitu tampak terlihat oleh mata. Bahkan tanpa sorot lampu sedikit pun, di kejauhan masih terdengar pekikan hewan-hewan penghuni malam yang masih seramai tadi. Selepas kejadian mengerikan yang selama hidupnya tidak pernah ia saksikan, Bapak Trubus seolah masih berjibaku dengan kebekuan tubuh dan pikirannya, tak mampu berkata sedikit pun. Menyaksikan kejadian gaib yang begitu mencengangkan seumur hidupnya. Bahkan kita sekalipun, jika berada pada posisinya, akan mengalami dan merasakan hal yang serupa atau bahkan bisa lebih merasa terintimidasi daripada dirinya. Beruntung Mbah Yai segera menyadari apa yang terjadi dengannya. Sontak ia segera menyentuh tengkuk Bapak Trubus dan meniupkan udara yang disertai sedikit doa dengan lirih.
jiwa garwane ngroko ndang baliyo eseme urip tasih anggoda tinimbang pati. Begitulah mantra dan doa yang dilantunkan dengan bahasa Jawa oleh Mbah Yai. Kemudian diikuti segeranya ia berikan tiupan kecil tepat pada dinding-dinding kulit tempat bulu kuduk Bapak Trubus bersemayam. Seperti memiliki magnet tersendiri, seketika itu kepala Bapak Trubus tiba-tiba mendongak ke atas dan mulutnya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan kepulan seperti asap yang dihembuskan oleh seorang perokok, namun dengan warna asap yang menghitam pekat. Secepat kilat tangan Mbah Yai segera berusaha menangkap kepulan asap itu, kemudian segera ia hempaskan tepat pada tanah yang berada di depannya. Tubuh Bapak Trubus sontak terlihat begitu lemas dan ia terjatuh dengan posisi terduduk bersamaan kepalanya yang masih mendongak ke atas. Kemudian Mbah Yai berusaha merengkuh dahi Bapak Trubus dan memberikan tiupan kecil tepat di dahinya, serta berusaha mengajaknya berbicara. Aneh memang, Mbah Yai yang sudah terlihat berumur masih sanggup melakukan gerakan-gerakan secepat kilat, layaknya seorang pemuda yang masih bugar. Ger, bangun. Wis kerasa enteng to kepalanya. Nggih, Mbah. Kenapa kepala saya, Mbah, kok terasa berat begini? Dengan sedikit terbata, Bapak Trubus berbicara seperti orang yang kebingungan setelah ia merasa bahwa kepalanya seperti telah tertimpa sesuatu yang berat. Lora kelingan to, Ger. Dengan tersenyum, Mbah Yai mengajak berbicara Bapak Trubus dan berusaha menjelaskan semuanya dengan pelan-pelan atas apa yang sebenarnya terjadi. Sambil memegangi kepalanya yang masih terasa sakit, Bapak Trubus sangat terkejut mendengarkan penjelasan Mbah Yai tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ternyata sedari tadi dia sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dengan posisi tetap berdiri. Jiwanya diambil sosok genderuwo yang sedari tadi dihadapi Mbah Yai. Genderuwo itu tahu bahwa Bapak Trubus memiliki jiwa yang rapuh yang mudah untuk dimanfaatkan oleh bangsa gaib. Sehingga genderuwo itu mengambil jiwanya untuk disesatkan dalam dunia gaib supaya berpisah dari raganya. Sehingga sedari tadi tampak tercengang dalam posisi berdiri itu sebenarnya hanyalah tubuh tanpa jiwa, karena jiwanya telah tersandera. Dengan tubuh yang masih lemas, Bapak Trubus menyaksikan Mbah Yai yang ternyata masih melakukan ritual tambahan, yaitu mengambil barang pasangan atau syarat atau barang yang dipasang dengan sengaja oleh dukun jahat sebagai media untuk menyalurkan aksinya yang ingin mencelakai orang yang diinginkan. Mbah Yai terlihat berdiri dan mengitari pohon besar yang dipakai sebagai tempat tinggal makhluk besar yang sempat dihadapinya sebelumnya. Namun Bapak Trubus menyadari ada yang terlihat berbeda dari apa yang dilakukan oleh Mbah Yai. Mbah Yai mengitari pohon besar itu melalui arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ia terlihat berhenti tepat di tempat asap hitam yang ia hembaskan sebelumnya. Tangan Mbah Yai dengan cekatan seperti mengambil sesuatu dari tanah tersebut. Tak ayal, tiba-tiba terlihat dengan jelas tangan Mbah Yai seperti memegang sesuatu yang terbungkus oleh sejenis daun yang sudah mengering. Ya, dengan mata kepala yang jelas Bapak Trubus menyaksikan sebuah bungkusan yang ternyata berisi gumpalan rambut yang diikat dengan potongan kain yang terlihat sangat usang. Mbah, apa itu? Ia memang begitu penasaran dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin ada benda yang demikian muncul secara tiba-tiba di dalam tanah yang sedari tadi terlihat tidak ada apapun selain rumput dan batu kerikil. Iki ngono gawe syarat, Ger, yang biasanya dipakai sebagai alat dan media untuk mencelakai orang yang diinginkan. Kok bentuknya seperti itu, Mbah? Iki rambutnya milik orang yang punya tanah ini sebelum kamu. Kemudian kain ini adalah potongan celana dalam miliknya. Media yang paling ampuh untuk dipakai melancarkan aksi gaib yang jahat seperti ini memang dua hal itu. Rambut dan barang-barang pribadi yang sehari-hari selalu dipakai. Sama seperti yang dibutuhkan jika misalnya kamu ingin menyantet, guna-guna pelet atau lain sebagainya.
Begitulah Mbah Yai memberi penjelasan singkat pada Bapak Trubus yang sedari tadi penuh pertanyaan dalam benaknya. Kemudian terlihat Mbah Yai tiba-tiba duduk bersila dan membacakan beberapa doa yang disertai beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa itu kembali membuat Bapak Trubus terheran-heran. Ternyata banyak hal di dunia ini yang sama sekali belum ia ketahui. Tak lama setelah itu Mbah Yai mengambil sebuah korek api dari sakunya. Kemudian ia pantikan hingga api menyembul dari tempatnya. Dibakarlah bungkusan syara tersebut sambil menjelaskan pada Bapak Trubus jika ia terpaksa harus membakarnya karena jika tidak dilakukan takutnya akan digunakan lagi sebagai wadah oleh makhluk-makhluk gaib lain. Karena benda seperti itu memiliki daya tarik tersendiri bagi makhluk-makhluk alam lain. Hari ini seperti benar-benar hari yang menegangkan sekaligus spesial bagi Bapak Trubus. Dalam semalam ia melalui kejadian-kejadian di luar nalar yang mengguncang jiwa bahkan imannya. Sambil dibantu Mbah Yai untuk berdiri, Bapak Trubus berusaha mulai mengikuti langkah Mbah Yai menuju rumah tempat Trubus yang sebelumnya mengalami kesurupan. Wajah Trubus yang sedari awal cerita pucat pasi seakan tak dikenali sebagai manusia seperti biasanya. Perlahan mulai terlihat normal kembali. Mbah Yai menempelkan potongan bawang putih yang dicampur dengan garam tepat pada pelipisnya. Sekali lagi dengan senyum, Mbah Yai menjelaskan pada yang hadir di rumah itu bahwa bawang putih dan garam tersebut memiliki manfaat untuk merangsang dan memulihkan kondisi tubuh Trubus. Ya, seisi rumah itu seakan mulai tenang dengan berakhirnya kejadian mencekam yang menimpa mereka. Bahkan pasangan suami istri tetangga yang sedari tadi membantu pun ikut merasakan imbas dari peristiwa tersebut. Sepertinya pengalaman berharga itu tidak akan pernah mereka lupakan untuk selanjutnya. Sambil menunggu Trubus sadar, Mbah Yai sedikit menjelaskan kejadian tersebut mulai dari awal hingga akhir. Bahkan sebab musababnya yang membuat seisi rumah tersebut berkali-kali mengangguk menerima penjelasan Mbah Yai. Yang sebagian besar memang berisi petua untuk tak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kejadian yang sedemikian rupa. Bagi keluarga yang sudah modern, hal-hal gaib seperti itu memang dianggap tak masuk akal ataupun sama sekali tak rasional. Namun faktanya memang masih banyak terjadi di berbagai tempat. Bahkan tidak hanya di negeri ini, meskipun dengan cara maupun pola yang berbeda. Mungkin dari sini mereka mulai tersadar bahwa adanya orang atau seseorang yang masih memiliki pengetahuan terhadap kegaiban di zaman yang modern seperti ini. Salah satunya sebagai jembatan penghubung jika suatu saat akan ada peristiwa yang serupa, di mana tak seorang pun orang modern yang paham dan percaya akan hal yang demikian. Tak lama setelah itu Trubus mulai tersadar. Ibu dan bapaknya pun terlihat begitu sumringah. Anak satu-satunya yang paling disayangi sudah benar-benar kembali pada mereka. Melihat Trubus tersadar, Mbah Yai segera berdiri dari duduknya. Kemudian mengambil buntalan kresek dan mengeluarkan isinya. Terlihat sebuah benda seperti sate namun bukan daging yang tersusun. Ya, yang tersusun adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Ketiganya tersusun dengan begitu rapi. Mbah Yai mengambil sekitar 3 tusuk kemudian ditaruhnya tepat di atas pintu-pintu yang ada di rumah tersebut. Maaf Mbah, itu buat apa ya? Oh, ini kalau orang Jawa dulu dipakai sebagai antivirus, anti penyakit, ngusir bau yang tidak sedap dan lain-lain. Ya, hal tersebut sejak zaman dulu sudah dipraktekkan oleh masyarakat Jawa. Maka tak heran kehidupan orang Jawa pada zaman dahulu jauh dari penyakit yang bermacam-macam. Meskipun sayangnya pada zaman sekarang banyak disalahartikan sebagai syirik dan sejenisnya oleh orang yang tak paham antipati terhadap budaya Jawa. Sungguh kemunduran pemikiran yang sangat disayangkan. Piendo, ingat apa tidak yang terjadi barusan? Sontak yang hadir menjadi semakin penasaran atas jawaban yang akan dilontarkan oleh Trubus yang sedari tadi mengalami kejadian tersebut. Boten Mbah, saya cuma ingat kalau diajak jalan-jalan sama perempuan yang cantik, kemudian diajak makan dan tiduran di pinggir danau yang indah. Mbah Yai sekali lagi tersenyum mendengar lontaran jawaban Trubus tentang apa yang dialaminya.
Meskipun yang lain di rumah itu semakin terheran-heran karena sangat berbeda dengan apa yang mereka sudah saksikan. Kemudian Bahyai menjelaskan bahwa hal tersebut lumrah terjadi pada seseorang yang sedang mengalami gangguan gaib, di mana mereka memang disesatkan pada halusinasi yang menghanyutkan sehingga mereka secara spontan tidak akan sadar terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahyai pun kemudian memberikan petunjuk pada Trubus dan semua yang hadir untuk tidak meremehkan ibadah sebagai seorang makhluk Tuhan. Sholat, karena ibadah merupakan salah satu penolak bala yang alami. Meskipun pada beberapa kasus tertentu ada pula yang kurang berpengaruh karena besarnya permasalahan yang diderita. Senyum pun mulai mereka pada bibir yang berada di sisi rumah itu. Seiring kokok ayam jantannya menandai waktu tepat pukul 3 pagi, di mana mereka kemudian dipadu Bahyai untuk melakukan sholat tahajud beserta sholat sunnah lain untuk menutup ritual dan doa sebagai penolak bala atas peristiwa tersebut. Tepat 6 bulan setelah peristiwa mistis itu, Trubus sudah menyelesaikan sekolahnya. Kini ia mulai masuk SMA. Terlihat Trubus turun dari motor metik tua tepat di depan sekolah barunya. Tak lama berselang ia langsung meraih tangan bapaknya untuk melakukan prosesi yang umum bagi seorang anak kepada orang tuanya. Cium tangan. Sing hati-hati lo, kalau sekolah yang serius nduk. Nggih Pak, Saud Trubus yang kini sejak peristiwa itu benar-benar mulai berubah total menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya serta rajin ibadah. Selepas melihat bapaknya beranjak dari tempat turun, Trubus langsung memalingkan dirinya untuk segera memasuki gerbang sekolah. Nampak baginya pohon-pohon yang berjejer rapi di sepanjang jalan masuk gedung sekolah, di mana diikuti barisan siswa yang berjalan menuju gedung kelas masing-masing. Sangat rapi dan menyenangkan baginya. Namun tiba-tiba mata Trubus tertuju pada seorang lelaki tua yang terlihat sedang menyapu di pinggir gazebo tepat di sebelah ruang guru. Ada sesuatu yang tak lumrah padanya. Ia terlihat dengan jelas sosok kuntilanak sedang duduk menyilangkan kedua kakinya tepat di atas pundaknya. Sekian. Dan terima kasih buat Sumber Banyu yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.